Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Sultan Salim I, yang mana beliau ini bukanlah pahlawan yang biasa-biasa saja, karena beliau dikenal menyelamatkan makam Rasulullah SAW dari upaya penjarahan oleh dua kekuatan jahat. Bagaimana kisah tentang beliau? Mari kita simak sama-sama, dan semoga kita bisa memetik ibrah yang bermanfaat dari cerita ini. Sekian dan silahkan saksikan cerita yang menakjubkan ini. Pada abad ke-16, kondisi dunia Islam sangatlah terancam, karena tak lain pada waktu itu tempat yang paling penting bagi kaum muslimin, yaitu Madinah Al-Munawwarah, yang di dalamnya terdapat sesuatu yang amat berharga, yaitu makam Rasulullah SAW, Nabi yang kita cintai, terancam oleh upaya pencurian. Upaya pencurian ini berasal dari tentara salib Portugis yang hendak menyerang kaum muslimin dari barat. Pemimpin pasukan salib ini tak lain adalah seorang penjelajah Portugis yang bernama Alfonso da Albuquerque. Dalam melaksanakan rencana ini, Alfonso juga tidak sendiri. Dia dibantu oleh satu kerajaan pengkhianat dunia Islam, yaitu kerajaan As-Safawi yang beraliran Syiah Rafidhah. Kerajaan ini juga dipimpin oleh seorang pengkhianat yang bernama Ismail As-Safawi. Ismail adalah seorang penganut Syiah Rafidhah yang ekstrem, yang dahulunya merupakan seorang sufi yang kemudian melenceng ke aliran tersebut karena kebodohannya terhadap agama Islam. Perlu diketahui bahwasanya Ismail As-Safawi dari awal memang bukanlah seorang yang baik. Ia memiliki sifat yang dikenal sebagai sifat yang berbahaya dari kafir, yaitu ia seorang munafik yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya meski menampakkan keislaman secara zahir. Tetapi orang ini dikenal senang mencaci maki para sahabat dan membantai kaum muslimin ahlu sunnah Islam yang benar di Irak, Iran, dan daerah sekitarnya. Kelakuan ini termasuk kelakuan yang provokatif dan termasuk salah satu aib kerajaan Safawi dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kerajaan Turki Utsmani saat itu dipimpin seorang khalifah gagah berani bernama Sultan Salim I, atau dikenal sebagai Yavuz dalam bahasa Turki. Nah, Sultan ini termasuk salah seorang pahlawan perang dalam sejarah Islam. Ia segera memimpin pasukannya ke timur untuk menyerang kerajaan Safawi, dan pasukan ini dihadapi pasukan Safawi dalam jumlah yang tak kalah besar di bawah pimpinan Ismail secara langsung, sehingga akhirnya peperangan tak terelakkan lagi. Peperangan ini meletus di lembah Chaldiran yang terletak antara perbatasan kedua negara, sehingga pasukan Ismail berhasil dikalahkan. Bahkan Ismail melarikan diri dari medan pertempuran. Yang jelas, mengapa Sultan Salim menyerang sang pengkhianat terlebih dahulu dan tidak bergerak untuk mempertahankan Madinah dari serangan secara salim? Ada pelajaran penting di balik sikapnya berikut ini. Ismail As-Safawi, sebagaimana telah kita bahas, adalah seorang pengkhianat, dan orang pengkhianat itu jauh lebih bahaya daripada musuh Islam yang menyerang dari luar. Maka Ismail ini termasuk dalam golongan orang-orang munafik, yaitu yang mana hatinya menyimpan kafiran, sedangkan ia berpura-pura menjadi bagian dari kaum muslimin agar bisa menyerang kaum muslimin dari dalam. Maka tepatlah sikap Sultan Salim rahimahullah menyerang Ismail As-Safawi terlebih dahulu, karena Ismail As-Safawi lah yang merupakan
merupakan musuh dalam selimut bagi kaum muslimin saat itu. Yang jelas, pada saat itu tentara salib Spanyol melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin yang bertempat tinggal di daerah mereka. Hal tersebut memicu kemarahan Sultan Salim rahimahullah. Beliau berniat menghabisi semua orang Yahudi dan Nasrani di wilayahnya dengan cara memaksa mereka masuk Islam atau diusir. Akan tetapi, setelah mendapat nasihat dari gurunya bahwa tidak diperbolehkan, maka beliau mengamankan semua kaum non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam pada saat itu. Tindakan Sultan Salim ini merupakan tindakan yang sangat tepat, sehingga hal ini mencerminkan bahwasannya tidak ada terorisme dalam Islam. Islam merupakan agama yang penuh toleransi, terbukti dari sikap Sultan Salim berikut ini. Apakah Anda belum percaya? Anda akan menyaksikan contoh-contoh toleransi berikutnya di kisah-kisah yang akan kami tampilkan selanjutnya. Wassalamualaikum.